Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadna ila ta'atihi wa zajjarna an ma'siyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, para ustadz, hujjaj, wabil khusus jamaah musholla Baitul Huda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan malam ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ila hadrati wa khususan li ta'lif riyadus shalihin min kalami sayyidil mursalin ta'lifu Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Babus syafa'ah. Bab tentang syafaat. Apa sih yang kita ketahui tentang syafaat, Pak? Syafaat itu apa? Biasa kan kita sering ya. Semoga kita senantiasa nanti dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu memang artinya sebuah pertolongan, mendatangkan sebuah manfaat atau menghilangkan sebuah madarat, itu bagian daripada syafaat. Syafaat Rasul. Bahkan syafaat ini pula dipakai dalam kalimat bukan hanya kelak nanti di akhirat, tapi syafaat pula dipakai buat halayak, bukan hanya baginda Rasul saja, tapi ini dipakai secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 85, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan." Barang siapa yang memberikan pertolongan, memberikan syafaat dan hasanatan, yaitu pertolongan yang baik, yakul lahu nasibum minha, maka baginya dapat bagian dari pertolongan yang pernah kita lakukan. Kita memberikan syafaat pertolongan kepada siapa saja yang kita tolong dengan syafaat yang baik, maka kita akan dapat bagian pahala dari syafaat yang kita berikan. Tapi syafaat itu tidak serta-merta nanti kelak pada hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 itu biasa kita kenal. Ayat itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi illa biizni. Jadi tidak bisa itu memberikan syafaat illa biiznihi, kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara syafaat, kalau Imam An-Nawawi, memang beliau Imam An-Nawawi itu adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau mengelompokkan ada 5 syafaat. Pertama itu adalah syafaatul uzma yang sering kita harapkan. Kenapa sih kok disebut dengan syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu pertolongan yang besar. Kenapa disebutkan uzma besar? Karena tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kelak pada hari kiamat, ketika semua manusia min awalihi ila akhirihi dikumpulkan di satu barang mahsyar, minta syafaat pertolongan. Kenapa uzma? Karena memang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Mereka umat manusia, sekelompok manusia datang tuh kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Apa kata beliau? Ini hari adalah hari di mana Allah sedang murka, kemurkaannya itu tak pernah ada sebelumnya. Kenapa? Saat itu Nabi Adam pun gak bisa ngasih syafaat. Coba datang ke yang lain deh. Ya, kenapa Nabi Adam pernah melakukan kesalahan ketika berada di surga, sehingga menghalangi dirinya untuk memberikan syafaat. Datang tuh ke siapa? Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun gak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Nabi Ibrahim pernah
berbohong. Tapi kebohongannya Nabi Ibrahim beda sama kita, Pak. Ya, kebohongannya Nabi Ibrahim beda sama kita. Nabi Ibrahim bohong emang kepada Raja Namrud ketika ditanya itu siapa yang hancurin berhala-berhala. Ya Allah, berhala yang gede kan gitu. Palunya aja sama dia. Kebohongan Nabi Ibrahim sebenarnya itu memberikan pendidikan. Lah beda sama kita. Pak, kenapa nggak pulang? Oh, ada urusan di kantor kan gitu. Padahal mah nggak tahu mampir kemana kan gitu ya. Beda sama kita bohongnya. Nabi Ibrahim kebohongannya saat itu untuk mendidik umat. Apa bentuk pendidikannya? Ketika Nabi Ibrahim dikatakan, oh itu yang menghancurkan berhala itu berhala yang gede. Kalungnya aja apa itu? Palunya aja sama dia. Kemudian mereka berargumentasi, masa sih dia akan patung hanya batu? Masa bisa hancurin berhala-berhala? Lah itu tahu. Kan gitu. Nah ngapain disembah? Dia saja nggak bisa nolong dirinya, apalagi kita minta pertolongan sama dia. Ini pendidikan yang diajarkan Nabi Ibrahim. Ya, beda bohongnya. Ya, sama kita membeda Nabi Ibrahim. Akhirnya sudah datang ke siapa? Nabi Musa. Nabi Musa pun angkat tangan, nggak bisa. Nabi Musa pernah membunuh orang bighairil haq, tanpa hak, ya, karena ada satu fitnah, adu domba dari musuh. Datang lagi terus ke siapa? Ya, termasuk datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh udah nggak bisa. Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya amunisi doa yang mustajab, Pak. Semua nabi punya amunisi doa mustajab. Ada nabi yang buat doanya dipakai untuk ngedoain anaknya jadi nabi. Ada. Siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak buat anaknya tuh, termasuk diantaranya Nabi Yakub, berkorban dulu. Yang korbannya diterima, maka dia akan mendapatkan doa dari Nabi Ishak. Ternyata doa itu jatuh kepada Nabi Yakub, atau punya nama lain dari kejadian inilah. Ternyata saudaranya Nabi Yakub tidak terima, marah. Kenapa kau doanya itu diberikan kepada Yakub, bukan kepada dirinya? Karena korban yang diterima adalah korbannya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Yakub ibaratnya dibenci, dimurkai sama saudaranya. Makanya beliau kalau pulang malam, ya, bukannya takut khawatir, bukannya takut sama saudaranya, bukan, tapi menghindari sebuah pertikaian, datang pulang malam, ya. Makanya dia menyebutkan dia itu gelarnya Israel, Isra'ul Lail, yang berjalan di waktu malam. Makanya Nabi Yakub, ya, Israel itu ya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israel, anak keturunannya Bani Israel, Bani Israel. Isra'ul Lail, jalan di waktu malam. Doanya untuk anaknya yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ada pula Nabi yang amunisi doanya itu untuk mengazab umatnya. Siapa? Nabi Nuh. Lihat umatnya para tambang 950 tahun, bukan waktu yang sebentar, mendakwahkan li'la bi kalimatillah, menjunjung tinggi keluhuran ketinggian asma Allah, mengajarkan nilai-nilai ketauhidan, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka lari dari ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Udah turunkan azab, minta diturunkan azab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi namanya dasar umat tampung, di luar kata diturunkan azab pun
Mereka tetap saja bahkan nantang, mana adabnya itu. Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalau mau pun bisa saja gitu ya, tapi tidak dilakukan oleh beliau. Emas jadi gunung jadi emas bisa. Bahkan ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Bukit Taif, dilempari batu oleh penduduk Taif yang kira-kira dalam pikirannya itu beliau menyampaikan begini, oh kayaknya mesti cari suaka nih. Mekah diboikot dalam kondisi amul huzn, dalam kondisi tahun di mana kesedihan Rasulullah, udah mencari sebuah suaka. Udah kayaknya penduduk Taif itu karakter orang Arab itu kan panas karena iklimnya itu panas. Coba saja dia datang ke Taif, penduduk yang datarannya tinggi, pegunungan, banyak pertanian, cuacanya adem, sejuk, mungkin ini pun akan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi karakternya. Ternyata tidak. Di luar ekspektasi Rasul, penduduk Taif justru menolak, bahkan melempari Rasulullah ya, dengan batu sampai berdarah. Udah timpakan tuh malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau aku timpakan di gunung ke penduduk Taif. Oh jangan. Ini Rasulullah dalam kondisi apapun dia jaga. Kenapa? Doanya buat umat. Tuh, amunisinya nanti buat umat. Saking sayangnya kepada umat, ya sayang sama kita. Ya kita-kitanya ini nggak tahu sayang apa enggak sama Rasulullah. Tapi Rasulullah begitu sayang kepada umatnya. Yang pada akhirnya apa kata Rasulullah? Rasul malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Beliau jaga, beliau tahan diri ya. Satu doa yang mustajabnya untuk siapa? Untuk memberikan pertolongan kelak pada hari kiamat. Udah mereka datang lagi tuh, ke semua nabi didatangin, gak ada yang bisa memberikan syafaat. Datang ke Nabi Isa. Nabi Isa pun lagi bingung harus apa, mempertanggungjawabkan umat ya, yang menjadikan dirinya Tuhan. Padahal Nabi Isa tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Saat itu pun beliau mengatakan, saat ini Rabbku sedang murka kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nggak bisa. Udah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaatul uzma ini. Maka Rasulullah pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebutkan syafaatul uzma. Kalau dipikir saat itu huru hara di hari kiamat sudah besar ya. Ya mudah-mudahan kita sih nggak nyampe lah ya, ketemu sama kiamat ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Itu fitnahnya sangat besar ya. Tapi ya kita sih berdoa mudah-mudahan panjang umur gitu ya. Ya minimal seminggu sebelum kiamat udah mati lah gitu ya. Artinya jangan sampai kita ketemu sama kiamat gitu. Tapi kita harapan kita pengen umurnya panjang ya. Pengen umur panjang apa pendek Pak? Panjang kan. Tapi disebutkan rubba umrin kita saat amaduhu wa qalat amdaduhu. Terkadang ada orang yang kita saat amaduhu wa qalat amdaduhu, panjang umurnya, tapi wa qalat amdaduhu, sedikit manfaat. Wa rubba umrin qalat amaduhu wa tasa'at amdaduhu, pendek umurnya tapi berkah usianya. Usia yang berkah seperti apa? Biar kata usianya pendek, nggak panjang tuh ya. Tapi ittasa'at amdaduhu,
luas manfaatnya. Ya, berkah. Usia yang berkah adalah usia yang tidak lepas dari kebaikan dan kebaikan. Itu berkah usianya. Ini usia udah dikasih panjang, tapi kebaikannya sedikit. Ya, waqallat amdadu. Yazubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini syafaat. Itu sebuah pertolongan. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka baginya bagian dari pertolongan yang kita berikan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi faqala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba muttafaqun alaihi wa fi riwayatin ma syaa. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila atahu talibu hajatin, ketika ada orang yang datang kepada beliau, talibu hajatin, orang yang lagi butuh, orang yang lagi punya hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbala, maka Rasulullah akan menghadap beliau. Rasul akan menghadap orang yang butuh tadi. Akbala ala julasaihi, duduknya menghadap terhadap orang tersebut. Artinya diterima dengan hati lapang. Welcome lah. Rasulullah welcome kepada siapapun yang datang. Biar baik itu talibu hajatin, maka Rasul akan akbala ala julasaihi, akan menghadap. Cara duduknya saja sudah menerima. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyampaikan isfa'u, berikanlah pertolongan. Kepada siapa? Orang yang minta tolong kepada kita. Kalau ada orang datang kepada kita meminta pertolongan, berarti orang itu punya harapan. Ada harapan dari kita. Maka jangan putuskan harapan orang yang berharap kepada kita. Tu'jaru, kata Rasul, niscaya engkau akan diberikan pahala. Bahkan Rasulullah menyampaikan wayaqdillah. Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari disampaikan wayaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Allah akan memenuhi hajat-hajat kita seperti apa yang disampaikan melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ahabba, sesuatu yang kita cinta. Tu'jar, ini kalau kita mau memberikan syafaat pertolongan kepada orang lain, syafaat pertolongan kepada orang yang lagi butuh kepada kita, syafaat pertolongan kepada orang yang datang kepada kita, tolibu hajat, orang yang lagi butuh sama kita, ya. Datang kasih pertolongan, ya. Datang kasih pertolongan. Ini isfa'u tu'jaru, kata Rasul. Berikan pertolongan kepada siapa? Orang yang minta tolong kepada kita, tu'jaru, niscaya kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yaqdillahu Allah taala ala lisani nabiyhi ma ahabba. Bahkan Rasulullah, apa yang disampaikan tadi, isfa'u tu'jaru, kita itu hajat kita pun akan dipenuhi oleh Allah ma ahabba, sesuatu yang kita cinta. Dalam riwayat lain masya, apa yang kita kehendaki. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kisah Barirah. Barirah itu seorang budak yang dibebaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Wa zaujiha, ini kisah antara Barirah dan suaminya. Suaminya pun sama, seorang budak yang bernama Mughith. Qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, dalam sabda beliau berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Mungkin seandainya, apakah engkau mungkin mau rujuk lagi sama Mughith? Mughith ini suaminya. Mughith suami Barirah sangat cinta dengan Barirah. Sangat cinta dengan Barirah, sama jamaah di sini nih. Pada cinta banget sama istrinya. Betul ya Pak ya? Iyanya kok kayaknya setengah-setengah sih. Ya, sangat cinta kepada istrinya, sama tuh Mughith ya. Itu yang di rumah itu bidadari surga Pak. Bukan bidadari surga lagi, permaisurinya tuh ya. Nisaud dunya ajmalu minal huril ain. Wanita dunia itu lebih cantik dibandingkan bidadari yang ada di dalam surga tuh. Wanita dunia. Tapi kita maunya bidadari juga maunya. Adalah istri itu paling cantik dibandingkan bidadari surga. Itu Barirah. Lain halnya dengan Barirah. Kalau Mughith suaminya itu sangat cinta, tapi Barirah enggak. Yang di rumah enggak apa ya Pak? Ya, ini jangan-jangan sama kayak kasusnya Barirah. Ternyata Barirah pengennya pisah-pisah aja. Rasulullah menyampaikan, barangkali mungkin mau rujuk dengan Mughith, rujuk dengan suamimu. Terus apa kata Barirah? Qalat, ya Rasulullah, ta'muruni. Ya Rasulullah, apakah engkau memerintahkan kepadaku? Kalau memang ini satu perintah, berarti sesuatu yang harus dijalani. Ta'muruni. Ya Rasulullah, ta'muruni, apakah engkau memerintahkan aku untuk rujuk dengan Mughith? Apa kata Rasul? Innama ashfa. Aku ini hanya ashfa. Ashfa. Apa ashfa? Ibaratnya ya penengah, mediasi doang, mediator. Jadi syafaat itu pun bisa berfungsi sebagai mediator. Syafaat yang Rasulullah berikan kepada kita, ya, pertolongan kelak nanti di hari kiamat pun mediatornya adalah Rasulullah ketika memohonkan kepada Allah. Innama ashfa, kata Rasulullah kepada Barirah, enggak, saya enggak minta. Innama ashfa, saya hanya memediasi. Jadi kalau ada konflik sebuah rumah tangga, ya, yang memediasi itu adalah orang-orang yang netral. Maka jangan sampai ini condongnya ke si lakinya, condong ke bininya. Jangan tuh jadi mediator. Rasulullah sampaikan innama ashfa, aku hanya ashfa, penengah. Aku hanya penengah. Ketika Rasulullah sampaikan, lau apa seandainya engkau rujuk kepadanya, lau rojati, atau mungkin kau akan rujuk dengan suamimu, maka Barirah mengatakan tak muruni. Ya Rasulullah, tak muruni. Ya, wahai Rasul, apakah engkau memerintahkan aku? La innama ashfa, tidak, saya itu hanya penengah, gitu ya, memediator, memediasi dari pertikaian sebuah rumah tangga. Qalat, Barirah pun berkata, la hajata, maka aku tidak lagi butuh, la hajata li fihi, dengannya. Jadi artinya tidak ada sebuah paksaan. Rasulullah pun tidak memerintah Barirah untuk rujuk, tapi Rasulullah memposisikan diri sebagai penengah. Innama ashfa, aku hanya penengah. Syafaat pun demikian, ya. Syafaat pun demikian. Ketika ada orang minta pertolongan, kita jadi
perantara, mungkin pertolongan, kesulitan bagi orang lain. Kita menjadi perantara mengangkat kemudaratan yang ada yang datang kepada orang lain. Inilah bentuk syafaat, pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 85, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan ya buat seseorang, yakul lahu nasibun minha, maka baginya akan mendapatkan bagian dari apa yang telah diberikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Terkait dengan syafaat. Ya. Untuk syafaat Rasulullah itu kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah terhadap Nabi Muhammad ya. Izin Allah kepada Nabi Muhammad juga. Syafaat ini kita dapatkan pada saat padang mahsyar, atau kita mau menjembati jembatan Shiratal Mustaqim, atau di mana kita berada syafaatnya, Ustaz? Ya. Kalau kita tahu kadang bahwasanya ketika berada di padang mahsyar dalam kondisi yang mencekam, itu mencekam, Pak. Di mana kita tahu matahari didekatkan satu jengkal di atas kepala kita. Saat ini saja mungkin jarak kita dengan matahari berapa tuh? Jauh ya. Tapi orang banyak kemana? Jauh saja, kadang-kadang di tengah terik matahari mungkin pernah ada yang menyebutkan berapa itu? 150 juta apa 150, saya lupa itu disampaikan itu. 150 juta kilometer itu ya. Itu jauh. Itu kan bukan sesuatu yang dekat. Itu panasnya kayak apa? Ya, kita di tengah terik matahari panas. Ya, kadang-kadang kalau perempuan kalau melihat matahari begitu, pengen keluar aja tuh pakai konblok dulu, Pak ya. Apa tuh? Pakai apa, Pak? Konblok apa, Pak? Sunblok, kirain konblok. Ya, itu tuh keluar angin panas gitu. Gimana kelak nanti di hari kiamat di padang mahsyar dekat tuh matahari, maka keringat pada ngucur, kondisi pada susah payah, kondisi pada mencekam. Ngurusin saat itu apa nafsi. Udah nafsi itu lagi mikirin ngurusin dirinya sendiri. Kondisinya apa semua telanjang bulat. Aisyah saat dikatakan begitu, ya Rasulullah, bagaimana kondisi ketika di padang mahsyar orang nggak berpakaian? Lah nggak ada yang mikirin itu, Pak. Ya nggak ada. Urusannya apa? Kenapa saat itu lagi nafsi? Nah model kayak kita kalau kondisi begitu ya, masih mikirin. Aisyah saat itu khawatir, ummul mukminin. Gimana ya Rasul nggak berpakaian? Ya takut dilihatin sama orang. Lah kagak. Orang lagi pada bingung, lagi susah payah, gimana ini kondisi mencekik. Saat itulah dibutuhkan syafaatul uzma. Ini syafaat uzma tadi berada di padang mahsyar. Ada lagi nanti syafaat yadkhuluna al-qauma bighairi hisab. Ada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bagi orang-orang yang nanti bakal dihisab, tapi mereka akan masuk surga bighairi hisab. Ini pun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan awwalu zumratin min ummati yadkhuluna al-jannah 70,000. Satu kelompok awwalu zumrati yadkhuluna al-jannah, yang pertama kali kelompok masuk surga 70,000, 70,000. Ya, 70,000 la hisab alaihim.
nggak pakai hisab, nggak pakai dihitung, nggak pakai dihisab lagi, udah masuk surga. Wajah mereka, wajah-wajah orang-orang yang masuk ke dalam kategori sab'una alfan 70.000 zumrah, satu kelompok yadkhulunal jannah la hisab alaihim, yang enggak pakai hisab. Suratu kulli rajulin minhum, wajah mereka bentuknya, rupanya seperti kal qamar lailatul badr, bulan di bulan purnama, terang, cerah gitu ya. Cerah tuh. Mereka masuk. Ini pun syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaatul uzma, yang uzmanya ya, uzmanya ini adalah ketika berada di padang mahsyar. Ada juga syafaat untuk orang yang sudah divonis, oh ini kalau ditimbang-timbang amalnya ternyata amal buruknya lebih banyak ketimbang amal baiknya. Mereka yadkhulunan nar, ya pantas nih masuk ke neraka. Tapi karena syafaat Rasul udah dihisab, dihitung-hitung ya, ternyata neraka tuh divonis, tapi karena syafaat Rasulullah bisa masuk ke dalam surga. Ini pun perantara syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Mereka min ahli nar, orang yang memang sudah berada di dalam neraka, udah dibakar, digedek, dijejak, macam-macam Pak. Ya, siksaan neraka, la tabqa wa la tadar, agak pakai dikasih istirahat Pak. Ibarat kalau kita digedek hancur lagi terus itu terus ya, tubuh kita hancur nyatu lagi, gedek lagi terus, la tabqa wa la tadar, nggak bakal dikasih istirahat, nggak pakai kata istirahat dulu, nggak gitu ya, terus hajar ya, siksaan ketika berada di neraka. Ya zubillah, na'udzubillah min dzalik. Tapi karena syafaat Rasulullah, ia pun akan masuk ke dalam surga. Termasuk ada orang yang biar kata ada iman dalam hatinya, ya, itu pun akan mendapatkan syafaat Rasulullah ya. Ada kan orang yang udah mukanya udah gosong ya, mukanya udah, mungkin kalau kita lihat ada orang yang hitam pekat, itu lebih pekat lagi. Yang ketika udah dibakar di api neraka itu udah gak kelihatan orang Pak. Mungkin kita anggap memedih. Itu benar-benar hancur sehancur-hancurnya ya? Kemudian menyatu lagi, dihajar lagi terus, dalam kondisi mukanya pun suram min aglin nar. Akhirnya apa dengan syafaat Rasulullah ya? Ada iman dalam hatinya, mereka dikeluarkan. Diperintahkan idhab ila nahril hayat, pergi engkau kemana? Ke sungai kehidupan. Datang ke sungai kehidupan, mandi udah kinclong, tampangnya surahnya min ahli jannah, udah wujudnya seperti wujud ahli surga. Itu ya. Ini pun syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat pula buat siapa? Orang-orang yang berada di surga. Udah di surga saja masih dapat syafaat. Tuh. Bukan hanya mereka orang yang ketika dihisab, bukan hanya mereka orang yang berada di neraka, tapi mereka orang-orang yang kaum berada di dalam surga pun masih dapat syafaat Rasul. Untuk apa syafaat itu? Li rafa'id darajah, untuk mengangkat derajat orang-orang yang berada di dalam surga. Itu bagian daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi. Ya, masih salah ya. Udah. Masih ada 9 menit. Dan lagi kan, ya. Kalau tadi misalkan yang Ustaz tadi
udah masih punya iman ya, ada imannya. Ya. Apakah sama antara di neraka itu yang sudah masuk neraka dia punya iman dan bisa baca Al-Quran? Ya. Apakah sama atau maksud saya ya masuk ke neraka misalkan yang tadi ya katanya divonis masuk neraka tapi di hatinya punya iman Ya. bisa dia selawat atau dia Ya. bisa gitu. Apakah masuk neraka juga? Ya, memang kan dalam sebuah syair dalam kitab Qami'ut Tughyan kan disebutkan fabi anna marji'a muslimun li jinanihi wa bi anna marji'a kafirun li jahannamu. Tempat kembalinya orang Islam, orang yang beriman surga. Tempat kembalinya orang kafir adalah jahanam. Terus gimana tuh orang-orang yang ada iman, dia suka sholawat, dia masuk neraka disiksa. Disiksa bukan karena sholawatnya, disiksa bukan karena kalimat la ilaha illallahnya, disiksa lantaran karena dosa-dosa. Jadi yang disiksa bukan keimanan, ibaratnya dinetralisir dulu lah, ya. Ibaratnya dia bersihin dulu dosa-dosa kita, ibaratnya kafarah, ya, dilebur dulu, ya, dosa-dosa kita dilebur dulu tuh, ya. Ya termasuk orang Imam An-Nawawi menyebutkan ada 5 syafaat. Nah dalam ulama lain pun ya termasuk mengkelompokkan orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW pun adalah orang-orang yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Jadi orang itu disiksa bukan karena nyiksa Quran yang ada dalam diri orang tersebut, akan tetapi dosa yang dilakukannya, keburukan yang dilakukannya ini, ya. Termasuk kan kita, makanya kita kalau wudhu kita banyak-banyak doa, Pak, ya. Ketika wudhu sempurna, ya, termasuk kita cuci tangan, kita kumur-kumur, apa harapan kita? Ya Allah, Allahumma iskini min haudi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, iskini, ya. Ini biar wudhu kita itu apa sempurna gitu. Memang kadang-kadang orang wudhu sambil ngobrol gitu ya. Emang sah itu memang gak batal, cuman apa kurang sempurna. Kan cakep kalau diisi apa doa tuh ketika apa kumur-kumur Allahumma iskini min haudi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan aku minum dari mana? Min haudi nabiyyika, dari telaga nabimu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi ngirup, namanya istinsyak. Kita ngirup air ke hidung, semprotin lagi, namanya istinsyak tuh, ya. Kita doa Allahumma arifni raihatal jannah. Ya Allah, arifni, berikan aku wewangian raihatal jannah, wewangian dalam surga. Kan itu. Jadi kita minta. Kemudian apa? Ketika membasuh wajah kita niat dulu di sini niat. Kita pun berdoa apa? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, terangi, sinar wajahku di hari di mana Engkau memberikan sinar kepada wajah-wajah, yaitu termasuk ketika kelak nanti di padang mahsyar. Wajah-wajah orang yang berwudu akan tampak cerah, ya. Maka di situ berdoa, apa doanya tadi? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, terangi, putihkan lah ibarat itu, tapi bukan putih kayak tembok, Pak. Itu tapi putih bercahaya. Yauma tabyaddu wujuh, ya, binurika dengan cahayamu. Wala tusawwib wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuh. Ya Allah, jangan gelapkan, jangan suramkan, ya. Jangan suramkan wajahku seperti kegelapan di hari di mana Engkau gelapkan wajah-wajah orang yang digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kata kita kulitnya sawok matang, ya. Apalagi sawok
busuknya gitu ya. Tapi kalau banyak wudhu mah udah kelihatan pak cerah gitu ya. Kita kan doa tuh ya. Ini buat bersinar wajah kita. Ya, ketika basuh tangan pun gitu, kita berdoa. Kalau nggak bisa pakai Arab, udah pakai bahasa Indonesia aja dalam hati kita gitu ya. Ketika kumur-kumur ngarepin apa telaganya Rasul. Ketika ngirup hidung kita berharap apa dapat nyium wewangian surga. Ketika basuh wajah apa kita berharap agar wajah kita cerah terang di hari kelak nanti diterangkan oleh Allah, jangan sampai digelapin ya. Ketika kita basuh tangan apa Allahumma ati kitabi biyamini, ya Allah berikan catatan amal kitabku dengan tangan kananku. Itu pertanda kita adalah orang yang beruntung. Wala tu'tini kitabi bishimali, ya Allah jangan kau berikan kitab catatan amal kehidupanku dengan apa tangan kiri. Ini berdoa. Ya udah gampang saja lah pokoknya, pakai nggak usah pakai Arab gitu kan. Yang gampang saja yang mudah ya. Ya dalam hati diisi itu ketika wudu ya. Basuh tangan. Kemudian apa? Ngusap kepala. Ya Allah ya, harim sya'ri wa jasadi 'alan nar. Haramkan rambut dan tubuhku jangan sampai kesentuh api neraka. Ini kita doa ya. Yang terus sampai kita basuh kaki ya. Ketika telinga pun kita mohon apa? Yastami'una alladzina, yaitu agar kita selalu mendengar kebaikan kemudian selalu mengikuti sebuah kebaikan. Kaki sabit qadamaya 'ala shirat. Ini pun termasuk bagian daripada yang akan menyelamatkan kita agar apa kelak nanti bisa dapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat pun nanti. Bukan hanya Rasulullah, ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para malaikat, orang-orang yang saleh. Ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang selalu berbuat kebaikan kelak nanti pun ya, kebaikan di dunia termasuk ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang akan berbuat kebaikan pula di akhirat ya, termasuk bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.